Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya personifikasi. Seperti judul yang ada di atas kita adalah personifikasi, dan di sebelah saya itu sudah ada contoh teks personifikasi. Sederhananya teman-teman sekalian, personifikasi adalah cara untuk menghidupkan benda-benda mati seperti yang ada di kartun-kartun, atau seperti yang ada di contoh di sebelah ini. Yang kita hidupkan adalah tanaman, hutan, atau pohon. Caranya ada dua. Cara pertama itu memberikan tindakan manusia atau memberikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia menjadi pekerjaan pohon, pekerjaan batu, pekerjaan meja, pekerjaan kursi, dan lain sebagainya. Cara kedua adalah membuat benda-benda mati di sekeliling kita mempunyai sifat seperti manusia. Yang ini khusus hanya dimiliki oleh benda mati, jadi binatang nggak bisa gitu ya. Benda mati kita berikan sifat seperti manusia. Benda mati itu misalnya botol itu marah gitu ya, jepitan itu bahagia, atau rumah itu ramah, gunung itu tegak di tempatnya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu dulu. Nah, jadi sampai di sini, mari kita baca baik-baik, kita simak pelan-pelan bagaimana contoh-contoh teks personifikasi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar memasukkan sifat manusia. Apa saja sih sifat manusia? Misalnya ada 5 sifat dasar manusia. Marah, senang, sedih, benci, dan bahagia. Itu sifat manusia. Ada juga cinta, rindu, bosan, peduli, tidak peduli, simpati, empati, ramah. Ya, semua itu kita masukkan ke dalam sifat manusia. Contohnya di sini di sebelah saya ada boneka. Ya, misalnya boneka ini tampak ramah, boneka ini tampak jenaka, gitu ya. Atau selain boneka, misalnya di sebelah saya ada kuas, ya. Kuas ini tampak ceria. Atau misalnya kuas ini terus menari-nari di atas kertas, tapi itu kata kerja ya. Kalau sifat itu, kuas ini terlihat senang, kuas ini terlihat ramah. Atau misalnya lagi, kita di sini punya bermacam-macam benda, gitu ya. Nah, lampu bekas ini terlihat begitu galak, atau lampu bekas ini terlihat begitu ramah. Nah, itulah kira-kira teman-teman sekalian bagaimana cara kita menaruh kata sifat ke dalam benda-benda sebagai wujud dari personifikasi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mempermudah kita membuat personifikasi, biasanya para pengarang atau para penulis menggunakan kata hubung atau konjungsi yang, Y-A-N-G. Yang. Kenapa? Karena kata yang itu fungsinya untuk menghubungkan antara satu benda dengan konsep. Jadi antara ada benda, misalnya bendanya pisau, dihubungkan dengan kata yang, pisau yang ramah, pisau yang buru-buru, atau kompor yang sangat sepuh, atau rumah yang sangat ramah. Nah, semua kata sifat yang kita tempelkan ke dalam benda-benda itu, sederhananya, langkah pertamanya bisa kita gunakan atau bisa kita tempelkan dengan kata konjungsi atau kata hubung yang, Y-A-N-G. Dalam bahasa Indonesia, kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua kalimat. Jadi sebetulnya yang itu kata konjungsi, ya, artinya dia konjungsi penjelas, konjungsi keterangan, gitu ya. Yang diberikan sekarang adalah keterangan sifat. Jadi salah satu cara untuk mengubah sebuah kata menjadi kata personifikasi atau sebuah benda kita hidupkan adalah beri keterangan sifat yang dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan keterangan sifat, yaitu yang.